Shalom dan selamat petang. Anda bersama saya Edi Lindon dalam program Randau Kehidupan. Dengan tema mengurus untuk guru sehingga dia datang, topik yang akan kita randaukan di episode kali ini ialah menangani hutang. Baik, selamat bertemu kembali kepada semua para penonton. Tolong share pautan live ini kepada sahabat-sahabat dan keluarga sekalian. Dan Anda juga dialu-alukan untuk menyampaikan salam di bagian komen Facebook Live ini ataupun boleh terus berhubung melalui WhatsApp Hope Channel Asia Tenggara di nombor +66 901 888 773. Dan dalam perbincangan nanti, sekiranya Anda mempunyai sebarang pendapat ataupun persoalan, kongsikan dengan kami melalui dua medium ini ya. Baik, saya ingin membaca pada saat ini satu petikan, yaitu dalam Amsal 22 ayat 7, yang mengatakan, orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi, ataupun menjadi hamba dari yang menghutangi. Inilah Amsal 22 ayat 7. Nah, dari ayat ini, adakah menjadi yang berhutang adalah kedudukan yang tidak baik? Seakannya menampak sesuatu yang tidak baik apabila berhutang dikatakan di sini. Nah, hutang dan juga berhutang ini menjadi sangat dominan dalam kehidupan masa kini, termasuklah kehidupan orang Kristen juga. Oleh itu penting untuk kita sama-sama bincangkan topik ini, dan inilah yang akan kita sentuh dalam episode kali ini, menangani hutang. Namun sebelum kita masuk dalam perbincangan, seperti biasa saya akan memperkenalkan para panel terlebih dahulu. Panel pertama, Dr. Gerard. Beliau merupakan pensyarah di Asia Pacific International University dalam Fakulti Pengajian Agama. Dan panel kedua, Pastor Brian. Beliau merupakan pengurus di Hope Channel Asia Tenggara. Dan panel ketiga, Pastor Minsun. Beliau merupakan pastor daerah di Pandamaran dan Klang, Semenanjung, Malaysia. Selamat datang kepada semua para panel dan terima kasih karena bersama dengan saya pada malam ini. Puji Tuhan, kita akan mengadakan satu lagi perbincangan yang sangat menarik. Tapi sebelum itu kita akan berdoa dan saya menjemput Pastor Brian untuk berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan Bapa kami yang kami kasihi, dengan sepenuh hati, jiwa, kekuatan kami. Kami tinggikan Engkau dalam hidup kami Tuhan, dan kami panjatkan segala rasa syukur dan sembah itu untuk Engkau. Pada malam ini Tuhan, kami sekali lagi begitu bersyukur kerana dapat bergabung semula dalam program Randau Kehidupan untuk merenung dan mendalami satu lagi topik yang begitu penting. Bagaimana kami boleh menangani masalah hutang. Kami mengakui akan kelemahan dan keterbatasan kami Tuhan, dan kami mohon agar Roh Kudus Tuhan akan menyertai kami dalam randau kami. Semoga kami akan dipandu, didorong dan dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan untuk menemukan kebenaran Tuhan, untuk menemukan dorongan dan kata-kata semangat daripada firman Tuhan, untuk membolehkan kami terus hidup dengan penuh rasa setia, dengan penuh rasa yakin bahwa Engkau akan sentiasa memenuhi dan mencukupkan segala keperluan kami, dan Engkau yang memegang hari esok kami, dan kami boleh terus bersandar sepenuhnya kepada pimpinan-Mu. Kami doakan untuk teman-teman kami yang bergabung bersama-sama pada malam ini, biar dimanapun mereka berada, biar kami juga akan menerima dan mengalami kasih Tuhan, kebangunan dan kebangkitan di dalam kerohanian kami, untuk terus bersama-sama dengan Yesus dan seterusnya akan menjadi umat yang setia sehingga kedatangan Yesus yang kedua kali. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih doa dari Pastor Brian. Baik,
Kita mendapat komen di sini dari para viewers. Yang pertama dari Nelsie Harris, selamat bertemu kembali. Selamat bertemu kembali, puji Tuhan. Semoga semua baik-baik ya. Dan juga dari Elda Sainim Gunting, selamat malam semua. Selamat malam, puji Tuhan. Terima kasih karena bersama-sama dalam episode kali ini dengan topik menangani hutang. Baik, kepada para viewers yang lain, jangan segan-segan kalau ada pertanyaan ataupun salam ataupun sewaktu perbincangan nanti sekiranya Anda mempunyai pendapat pun boleh dikongsikan di Facebook Live ini ya. Baik, kita masuk dalam perbincangan pada saat ini, topik menangani hutang. Kita tidak nafikan bahwa selalunya berhutang itu dianggap tidak baik. Namun pada sudut pandangan yang lain, sepertinya ada juga berhutang yang baik. Ada juga yang dianggap berhutang yang baik. Contoh, kita buat pinjaman dengan bank untuk beli kereta agar di dalam pekerjaan kita itu kita ada senang bergerak. Ataupun contoh yang lain lagi, kita membuat pinjaman, arti kata lain ada hutang, tapi untuk meneruskan pembelajaran, untuk meneruskan persekolahan, yang mana itu menaikkan taraf kehidupan lagi. Jadi in that sense, ada juga berhutang yang baik. Oke, jadi ada dua situasi sekarang. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Namun kita bukakan dan kita bincang dan kita dapatkan general feel tentang hutang ini. Kepada para panel, apakah pandangan para panel mengenai hutang? Adakah ianya baik atau adakah ianya tidak baik? Dan kepada sahabat-sahabat yang berada di live juga, bolehlah tulis. Apakah pendapat Anda ataupun perasaan Anda tentang hutang? Oke, kita sama-sama mendengar. Silakan para panel. Ya, terima kasih Saudara Adi. Biar saya mulakan terlebih dahulu. Ini merupakan satu topik yang begitu menarik dan sebenarnya sangat sukar untuk dibahaskan. Ya, karena ada yang merasakan topik ini juga begitu sensitif. Tadi ada satu proposal ataupun saranan daripada Pendeta Adi tentang melihat hutang itu dari sudut yang lebih positif, ya, di mana ianya membawa faedah dan kebaikan. Nah, harus kita fahami bahwa term ataupun perkataan hutang ini sebenarnya sudah pun sesuatu yang negatif, dan hutang itu sendiri tidak pernah datang dalam satu konotasi yang baik ataupun positif. Hutang itu bermaksud kita sudah bergantung kepada satu sumber pendapatan yang tidak kita miliki dan kita harapkan untuk mendapatkan pendapatan hari esok, ya, ataupun pada masa hadapan yang kita gunakan untuk membayar apa yang kita gunakan pada hari ini, yaitu expectation kita. So dengan yakin dan beraninya kita berhutang, ya, karena ada kemudahan pinjaman dan sebagainya, kita berhutang. Dan tujuan kita berhutang itu mungkin baik, ya, ada tujuan yang baik karena pembiayaan seperti pendidikan, seperti rawatan dan sebagainya, itu memerlukan satu dana ataupun perbelanjaan yang besar. Ya, dan kita juga ada menyebutkan hutang yang common, yang sangat biasa pada hari ini, khusus untuk orang-orang yang sudah pun bekerja dan memiliki kerjaya yang stable, ya, adalah hutang rumah dan juga hutang kendaraan ataupun kereta untuk kita sebagai pengangkutan turun dan balik daripada kerja kita. So tujuannya adalah karena perbelanjaan itu begitu besar dan kita tidak mampu untuk membayar tuntutan perbelanjaan itu sekaligus. Maka itu sebabnya bank dan juga agensi pinjaman yang lain menawarkan pinjaman. Ya, tetapi apapun ya pinjaman itu, hutang itu tetap akan meletakkan kita dalam satu keadaan yang tertekan. Karena kita sudah pun mendahulukan, ya, dengan menggunakan sumber keuangan yang bukan milik kita, ya. Jadi itu sudah ada liability, sudah ada kebergantungan di sana,
dan itu sudah sedikit sebanyak akan menambahkan tekanan kepada kita si penghutang ini. Ya, jadi walaupun cara kita melihat hutang itu tetap dalam konotasi yang negatif, walaupun untuk tujuan yang kita percaya sangat perlu dan mendesak, ya, tetapi dalam konteks semasa pada hari ini, hutang merupakan sesuatu yang sangat common, satu yang sudah diterima dalam sebagai norma dalam masyarakat, khususnya bagi mereka yang mampu untuk membayar loans ataupun pinjaman, apa kita katakan itu, ansuran, ya, bayaran ansurannya pada setiap bulan, ya. Jadi itu satu komitmen yang kita sudah lakukan untuk melunaskan bayaran pinjaman tersebut. Dan biasanya hutang-hutang yang besar ini bukanlah dapat dibayar untuk 1-2 bulan, ya, Pendeta Adi. Ianya memakan masa bertahun-tahun, dan kadang-kadang pinjaman itu seperti pinjaman perumahan sehingga 35 ke 40 tahun harus dibayar kembali. Ya, jadi sebelum melakukan pinjaman tersebut, memang kita perlu melihat bagaimana kita punya kondisi keuangan kita pada masa ini, jangka pendek dan juga jangka panjang, supaya komitmen yang kita akan berikan itu tidak akan membawa masalah yang besar kepada kita pada masa-masa yang mendatang itu. So dia tidak akan jadi positif. Di hutang itu tetap akan kedengaran sebagai satu yang negatif. Baik, terima kasih Pastor Brian. Sebelum para panel yang lain membuat tambahan, saya ingin membaca komen dari Jebit Jeff yang mengatakan Shalom. Shalom juga, terima kasih karena bersama dalam episode kali ini yang mana kita berbincang mengenai menangani hutang. Baik, teruskan dengan para panel yang lain, sekiranya ada tambahan. Bila kita menyebut hutang ini, dia adalah satu nama yang menggerunkan. Karena hutang ini, apabila kita ini adalah orang yang berhutang kepada orang lain, kita seperti dibayangi oleh orang yang kita berhutang. Walaupun kadang mungkin orang yang kita hutang itu tidaklah menyimpan perkara-perkara yang terlalu dalam kepada kita. Tapi kadang kita yang tidak merasa tidak selesa sebenarnya. Ya, tadi kita menyebut tentang ada hutang yang bersifat positif, yang seperti yang kita katakan seperti tadi. Dan saya masih boleh mengatakan bahwa kalau ada jalan lain tanpa berhutang, walau dalam situasi kita memerlukan sebuah kereta yang kita gunakan dalam pelayanan, ataupun membeli rumah, karena hari ini kita yang tinggal di bandar ataupun tinggal di kampung pun membeli rumah hari ini, dan ini terdedah kepada perkara yang kita akan berhutang kepada pihak institusi ataupun kepada bank. Dan dari segi pendidikan juga, hari ini di Malaysia ada satu pinjaman yang dipanggil PTPTN. Dan ini memberi peluang kepada muda-mudi yang berkelayakan untuk melanjutkan pelajaran. Sebenarnya, saya percaya kita menggunakan term di sini untuk berhutang pada bank ini sebagai alternatif yang lain sebenarnya. Sebenarnya kita tidak mau sebenarnya hal ini. Karena seperti yang dikatakan oleh Pastor Brian, bahwa berhutang ini membuatkan kita tertekan kadang-kadang. Sebab kalau dalam masa-masa tertentu, kita akan membayar hutang bank, membayar pinjaman rumah, pinjaman kereta, dan kadang-kala pada masa yang sama kita bayar insurans, road tax, bayaran pinjaman installment kereta pada masa yang sama, dan disitulah kita akan terasa beratnya waktu itu. Tetapi kita tidak ada pilihan. Artinya seperti hutang ini satu perkara yang
kita terdesak sebenarnya kadang-kadang, tetapi karena kita menggunakan term keperluan, sepertinya ringan sedikit hati kita. Karena kita melihat dari sudut, karena kita mahu lancar dalam penginjilan ataupun lawatan kita, karena hari ini kalau kita memiliki kereta yang kurang baik, maka akan menjejaskan pelayanan kita, karena kita asik memperbaiki kereta, dan kadang-kala kalau kita tidak bagus, kalau kita pergi melawat, dan kita akan tersedai tepi jalan, dan ini sangat mengganggu kita. Dan demikian juga kalau kita dalam rumah pun, dalam rumah kalau kita tunggu sampai cukup simpanan baru kita beli rumah, saya pikir di waktu tua lah kita akan duduk rumah yang baik. Jadi saya pikir situasi ini, walaupun satu term yang tidak begitu selesa, tetapi inilah pilihan kita yang ada waktu ini yang terpaksa kita lakukan. Tetapi walau bagaimanapun, tanggung jawab kita adalah bayar tetap bayar. Tidak ada pilihan lain. Itulah term kita, bayar tetap bayar. Tidak ada jalan lain, tidak ada alternatif lain. Bila kita berhutang, kita mesti bayar. Terima kasih Pastor Minsun. Bayar tetap bayar. Oke, ada tambahan mungkin dari Dr. Gerard? Iya, sedikit di sini tambahan. Saya terpikir ketika mereka mengulas tadi general view tentang hutang. Sudah semestinya pada hari ini kita tidak terlepas daripada situasi ini sebab keadaan dunia kita. Dari segi ekonomi, dari segi sosial, apapun keberadaan kita, ada keperluan untuk meminjam. Dan implikasi daripada meminjam itu adalah membayar semula daripada bank, daripada orang-orang tertentu, dan ini semualah yang berlaku. Saya cuma terfikir tadi bahwa bila kita melakukan pinjaman itu, membuat pinjaman, kita juga harus meneliti hati kita bila kita membuat pinjaman. Pastor Brian, Pastor Minton sudah menyebut tadi mengenai kemampuan dan sebagainya, kondisi kita. Cuma menambah sedikit di sini tentang kondisi ataupun motivasi kita, tujuan, intention kita untuk buat hutang. Sebab kadang-kadang orang meminjam sebab dia mau membeli kereta yang di luar kemampuan dia. Nah, itu saya pikir harus berhati-hati juga. Orang lain beli Myvi, kita mau beli Honda, begitu. Tetapi kita tidak mempunyai kekuatan. Jadi di sana kondisi hati itu di sana, apakah itu keperluan ataupun apakah itu sesuatu yang mungkin menunjukkan saya mempunyai sesuatu di sini. Jadi di sana pun perlu juga. Bila kondisi hati itu ataupun motivasi itu pada dasar yang betul, saya pikir pinjaman itu boleh membantu kita meringankan hidup. Tetapi kalau hati itu tidak diselidiki, maka ada kemungkinan ataupun bahayanya kita tergelincir dan menjadikan hutang itu bukan saja membantu tetapi membebankan. Thank you. Ya, terima kasih Dr. Gerard untuk tambahan tersebut. Wah, hutang bukan lagi membantu tapi membebankan. Nah, sangat mudah untuk melihat bahwa hutang itu membebankan atau membawa impak yang negatif dari sudut ekonomi, baik ekonomi pribadi maupun ekonomi di tahap yang lebih tinggi lah, peringkat yang lebih tinggi. Sangat mudah untuk kita melihat, itu efek ekonomi. Namun dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen ini, apakah kesan negatif hutang terhadap kehidupan rohani? Apakah ada kaitan hutang dengan iman kita? Saya terpikir persoalan ini dan ingin membuka sekali lagi kepada para panel. Apakah ada kaitan hutang dengan iman kita? Ataupun apakah impact negatif hutang terhadap kehidupan rohani seseorang individu ya? Baik, saya silakan kepada para panel sekali lagi. Ya, Adi, sebelum saya menjawab persoalan tersebut, saya ingin membawa kita untuk melihat ayat di dalam Ulangan pasal yang ke-28 ini. Ini merupakan satu perenggan ataupun satu
chapter yang begitu menarik dan luar biasa tentang bagaimana Tuhan dengan penuh kasih setianya berjanji ya untuk memberkati kehidupan kita sesuai dengan iman kita, seperti yang Pendeta Adi sebutkan tadi. Kalau kita baca dalam ayat yang pertama dan kedua, Ulangan pasal yang ke-28, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bahagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Dan ayat ke-12, Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Ya, jadi kalau kita perhatikan dua ayat yang pertama itu sudah menjanjikan ataupun menggambarkan bagaimana Tuhan itu prihatin, ya, dia begitu dekat dan dia ingin agar bangsanya, umatnya itu memiliki satu keyakinan pribadi yang tinggi kepada Tuhan Allah yang mereka sembah itu, dan meyakini bahwa Tuhan dalam segala kebesarannya, kekayaannya akan memberkati kehidupan mereka sesuai dengan penurutan kita, sesuai dengan iman dan percaya kita kepada kuasanya dan kebesarannya itu. Segala berkat akan datang kepada kita, menjadi bahagian kita sekiranya kita menuruti, patuh kepada segala perintah dan kehendak Tuhan. Dan Tuhan akan membuka tingkap pintu sorga sehingga hujan berkat itu akan dicurahkan dalam segala pekerjaan kita. Dan apa yang menarik di sini, orang yang akan meminta pinjaman daripada kita, ya, dan kita tidak akan meminta-minta pinjaman daripada mereka. Jadi terma hutang ataupun memberi dan meminjam ini sudah pun ada sejak zaman Alkitab, ya, khususnya dalam Perjanjian Lama. Apa yang membezakan bangsa Israel dengan bangsa-bangsa lain, bangsa kafir yang lain itu adalah mereka diberkati Tuhan. Mereka telah dijanjikan, ya, diberikan satu tanah yang begitu subur, dan sesuai dengan iman dan penurutan mereka, mereka akan beroleh kejayaan dan berkat dalam segala usaha tangan mereka, segala pekerjaan mereka. Ya, ini adalah yang ideal, ini adalah janji Tuhan. Ya, tetapi kenapa masih ramai yang menderita, dan sering kita membaca dalam Alkitab bagaimana mereka berhadapan dengan pelbagai bentuk masalah, ya, kelaparan, kekeringan, kemarau, dan juga masalah keuangan, ya. Dan itu kita perhatikan, ya, setiap kali mereka berhadapan dengan situasi yang sedemikian, pastinya ada sesuatu yang telah mengganggu iman mereka. Ada sesuatu yang sudah distract, yang sudah mengalihkan ibadah mereka, kepercayaan mereka, iman mereka daripada Tuhan, sehingga mereka tidak lagi menuruti Tuhan dengan setia. Dan apabila mereka berada dalam situasi dan keadaan seperti itu, yang mana itu adalah keputusan yang mereka telah buat, maka berkat-berkat itu akan ditahan, dan Tuhan membenarkan mereka dihadapkan dengan berbagai bentuk masalah dan cabaran, tekanan daripada bangsa-bangsa lain dan sebagainya. So, berbalik kepada soalan Pendeta Adi tadi, adakah hutang itu akan mengganggu iman dan percaya kita? Ya, tetapi sebaliknya, apa yang ayat ini katakan adalah sekiranya iman kita itu berada pada tahap yang tertinggi, dan kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberkati, mempersiapkan segala jalan penyelesaian, jalan keluar, ataupun menyediakan berkat yang mencukup
fee ya yang sesuai dengan keperluan semasa kita, maka first of all ya yang pertama adalah kita tidak prioritize hutang itu. So itu bukan satu options, bukan satu pilihan yang pertama ya. Karena iman kita kepada Tuhan dan kita yakin dan percaya Tuhan akan membuka jalan, memberikan penyelesaian dan sebagainya. Ya, jadi soal ingin berhutang itu bukan dalam option ya seorang yang memiliki iman dan kepercayaan sebegini ya. Tetapi sebentar tadi kita sudah berbincang bagaimana ada beberapa masalah yang sangat mendesak dan sangat memerlukan untuk kita berhutang. Ya, jadi apabila kita sudah berhutang itu pastikan segala tekanan dan juga stres yang disebabkan oleh hutang itu dia tidak mengalihkan iman dan percaya kita kepada Tuhan, konsistensi kita dalam ibadah, dan sentiasa percaya bahwa Tuhan juga ada memiliki cara yang terbaik, jalan yang terbaik untuk kita menyelesaikan hutang kita secepat yang mungkin. Ya, jadi bagi saya it is not the best option, bukan pilihan yang terbaik, karena kita percaya Tuhan punya rencana yang baik, yang lebih baik. Ya, Pastor Gerard ada menyebutkan keperluan dan juga kemahuan kita. Ya, jadi itu yang perlu kita consider, pertimbangkan. Ya, apakah perlu mendesak sehingga itu adalah kemahuan kita dan bukan keperluan utama kita pada waktu itu. Jadi kita sangat perlukan pimpinan daripada Tuhan untuk membuat keputusan sebelum pun kita mengambil hutang dan pinjaman. Ya, jadi sudah pasti ya, ramai yang terbeban dan akhirnya mereka memiliki sedikit masalah dalam konsistensi ibadah mereka dan iman mereka kepada Tuhan. Kerohanian mereka juga ya ada sedikit affected, terkesan dengan tekanan hutang itu. Ya, kalau kita tanyakan mengganggu ataupun tidak tentang kerohanian, bergantung kepada situasi kita. Adakah hutang yang kita buat itu masih terkawal? Maksud kita adalah kita masih boleh membayar mengikut bulan yang diminta oleh institusi tertentu, contohnya pinjaman kereta ataupun rumah. Dan sekiranya hutang itu tidak terkawal, itu boleh mengganggu rohani kita. Sebab kita akan tertekan. Tumpuan kita kepada tugas kita dalam apa saja yang kita kendalikan, kita terganggu. Karena ada komitmen yang di luar kawalan kita yang kita belum lunaskan lagi. Dan kita pasti bahwa pikiran itu tidak akan tenang. Sebab pikiran kita ini akan dihantui oleh hal-hal yang sedemikian. Jadi, walaupun hutang ini bukanlah perkara yang kita suka ataupun satu pilihan yang baik untuk kita buat, tetapi kadangkala sebagai jalan yang kita ada pada waktu itu mungkin hanya berhutang. Jadi barangkali kita coba kawal hutang tersebut dan kita coba kurangkan jumlah itu dari semasa ke semasa, supaya bila kita melihat penurunan jumlah hutang itu boleh memberikan sedikit kelegaan kepada kita. Sebab kalau kita tanya hari ini berapa ribu yang kita tanya orang siapa yang tidak ada hutang, kita tidak tahu siapa lagi yang tidak ada hutang. Sebab daripada orang di bawah kelas pertengahan dan kelas atas, boleh jadi ada saja hutang-hutang mereka. Barangkali hutang orang kaya lebih banyak daripada kita. Jadi kepada saya terserah bagaimana kita menyerap tekanan hutang itu. Sekiranya itu memberikan tekanan yang berlebihan kepada kita.
Ya, saya pun nak menambah sedikit di sini. Kalau hutang itu ataupun pinjaman itu, pembayaran balik dia dalam kapasiti kita untuk membayar, itu tidak memberi impak yang besar ataupun tidak memberi impak mungkin langsung dari segi kerohanian kita, sebab banyak yang berhutang tetapi mereka masih boleh membayar, mereka masih lagi mempunyai tahap kerohanian sebab masih lagi dalam kapasiti itu untuk membayar. Maksudnya tidak ada yang kita panggil mismatch, dia punya pendapatan dengan dia punya pinjaman itu tidak mismatch, masih lagi boleh di dalam rangkuman kapasiti itu. Bagaimanapun kalau itu di luar kemampuan sudah dan sudah menjadi beban bagi seseorang itu, maka dia akan compete ataupun bertanding dengan kita punya priority. Dan seperti tadi Pastor Brenda menyebut tentang priority juga, siapakah yang pertama dan yang utama di dalam fikiran kita, dalam kehidupan kita di sana. Pastor Minson juga ada menyebut tadi itu tentang keperluan untuk membayar dan sebagainya. Jadi bila itu kita gabungkan semula, ada keperluan untuk membayar sebagai seorang Kristen yang kita bilang berintegriti, kita pinjam mesti bayar punya, kata Pastor Minson. Tapi pada masa yang sama kita tidak mempunyai kemampuan itu, jadi di sana ada gangguan dia, di mana saya harus mencari untuk membayar ini. On the other hand, bila kita dalam situasi sedemikian, maka kita akan diuji dan di sanalah kelihatan sama ada integriti kita itu sebagai Kristen itu kelihatan ataupun tidak. Sebab bila kita tidak mau membayar hutang itu ataupun tidak mau membayar pinjaman itu, maka apakah level orang seperti itu? Jadi di sana kita melihat impak tak sendiri, malahan juga bagaimana orang yang tidak mengenal Kristus melihat Kristen secara general. Dan di sanalah kita melihat kompleksiti dia di sana. Dan so kita lihat dalam batas kemampuan itu dan ketidakmampuan di sana, impact itu juga in proportion of that juga. Baik, terima kasih para panel sekalian untuk ulasan sebentar tadi. Jadi kita memang boleh lihat, general feel mengenai hutang ini hanya sesuatu yang negatif, malah boleh memberi kesan ataupun efek yang negatif juga terhadap bukan saja ekonomi seseorang, tetapi kerohanian mereka. Mungkin di bahagian lain, maksud saya di tempat lain, apabila seperti yang dikatakan tadi berlaku mismatch itu tidak dapat membayar hutang, maka mereka diuji. Bagus, saya pergi mencuri lah. Di sini sudah efek juga moral dan juga rohani kita secara tidak langsung mungkin. Jadi kita boleh lihat memang ini sesuatu perkara yang tidak baik. Sebelum saya meneruskan, saya ingin membaca komen dari viewer kita, Bart Romeo, yang memberikan satu ayat, yaitu ayat hafalan kita, ayat inti yang dikongsikan di awal tadi, Amsal 22 ayat 7. Orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Kemudian komen seterusnya, hutang berlebihan boleh menjadi penghalang kita untuk mengembali perpuluhan kita kepada Tuhan. Terima kasih untuk tambahan tersebut, membuka minda kita. Iya betul, hutang boleh menjadi penghalang untuk mengembali perpuluhan kita kepada Tuhan. Seperti yang kita katakan tadi, sebab hutang maka kita stres, kemudian pressure lagi sebab perlu membayar 10%, kemudian ini efek rohani dan sebagainya. Jadi Saudara Pendeta Adi, silakan Pastor mungkin Brian. ada yang tertanya-tanya ya, karena ayat yang kita petik daripada Amsal 22 ayat 7 itu merupakan satu petikan daripada Alkitab terjemahan baru bahasa Indonesia ya. Jadi perkataan budak di sana bukanlah anak kecil ya seperti yang kita fahami dalam bahasa Melayu, tetapi budak ini adalah
satu terma untuk hamba, ya. Jadi apabila kita bacakan perbudakan itu adalah perhambaan, ya, di mana kita harus melayani seseorang, kita harus akur dan patuh kepada perintah orang yang menjadi tuan kepada kita, ya, khususnya bagi mereka yang berhutang dan tidak mampu membayar hutangnya pada zaman Alkitab itu. Maka orang yang pemiutang itu, yang memberi hutang itu, memiliki hak ke atas orang yang meminjam, yang berhutang itu. Dan mereka boleh mengambil si penghutang itu sebagai hamba-hamba mereka, ya, untuk membayar balik hutang tersebut. Maka mereka harus bekerja dan melayani tuan mereka itu. Ya, dan saya sangat tertarik dengan komen daripada saudara saya, Bart Romeo, bagaimana hutang yang berlebihan itu dia boleh mempengaruhi kesetiaan kita dalam mengembalikan persepuluhan. Ya, biasanya orang yang setia mengembalikan persepuluhan itu sebelum pun apa-apa deduction, ya, apa-apa potongan dalam gaji kasar mereka sudah tetapkan, ya, ini adalah gaji yang saya terima setiap bulan, gaji kasar, gross income, gross salary itu, dan persepuluhan itu didasarkan di atas gross salary itu, ya. Jadi belum pun mengira-ngira yang lain, ya. Yang terutama dan yang paling utama adalah Tuhan. Komitmen untuk mengembalikan 10% bahagian Tuhan. Tapi apabila hutang itu sudah berlebihan dan menjadi satu tanggungan yang membebankan, maka kita akan mulai untuk set aside dulu, ya, untuk membayar hutang-hutang dan komitmen kita, perbelanjaan dan sebagainya, sehinggalah baki-baki terakhirnya itu barulah kita dengan hati yang berat dan terpaksa, maka kita mengambil 10% daripada apa yang tertinggal itu untuk dikembalikan kepada Tuhan. Dan itu sudah bukan lagi persepuluhan yang setia, ya. Jadi di sanalah ada penghalang, di sanalah sudah ada kesan daripada tanggungan, liability, hutang itu terhadap kebolehupayaan kita dan kesetiaan kita dalam mengembalikan persepuluhan yang tepat. Terima kasih Pastor Brian untuk tambahan tersebut, dan juga untuk saudara Bart Romeo, terima kasih untuk komen sebentar tadi, ya. Jadi kita boleh lihat memang nampaknya tidak baik untuk berhutang, namun seperti yang kita bincangkan tadi juga ada situasi-situasi yang mana mungkin kita tidak dapat menghalang dari berhutang atau membuat pinjaman. Nah, dan selalunya apabila berlaku situasi ini, ramai akan bertanya, adakah berhutang itu berdosa? Ya, sebab dikatakan di dalam Alkitab, jangan, seperti yang kita katakan tadi, engkau akan meminjamkan kepada orang lain, tapi engkau sendiri tidak membuat pinjaman. Kalau saya tidak salah mendengar dari ulasan sebentar tadi. Jadi adakah berhutang itu berdosa? Kalau berhutang itu bukan berdosa, maka apakah limitnya, atau apakah di manakah safe zone untuk berhutang kalau adalah, ya. Jadi silakan sekali lagi kepada para panel, apa pendapat para panel? Kita dengar dulu jawaban Dr. Gerard. Tindakan berhutang ataupun meminjam itu sendiri bukan berdosa, dan kita sudah mendengar tadi satu petikan yang dipetik oleh Pastor Brian sendiri, dan peraturan yang diberikan kepada bangsa Israel melalui Musa mengenai hutang itu menyatakan kepada kita bahwa perbuatan berhutang ataupun meminjam itu sendiri bukan dosa. Bagaimanapun kesan daripada peminjaman itu akan menjadikan seseorang berdosa. Jadi bila kita meminjam, kita dapat membayar, kita tidak mengembalikan persepuluhan, dan kemudian kita mau mencari jalan yang lain untuk membayar hutang ataupun untuk menyerah hidup kita. Kita mendengar cerita-cerita mengenai breach of trust ataupun pecah amanah, di mana dua orang itu diamanahkan kepada dia, tetapi disebabkan dia mempunyai hutang, dia saya pinjam sedikitlah dahulu untuk membayar, tetapi dia tidak mempunyai kemampuan untuk membayar.
sebab dia sudah berhutang dengan yang lain. Jadi di sana kesan daripada peminjaman yang saya sebut tadi, mismatch itu, akan membawa seseorang itu melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Jadi sana problem dia. Jadi bila kamu meminjam, pastikan uang kamu ini mempunyai cukup kekuatan dia untuk membayar itu. Dan kita punya tujuan itu bukan untuk status, bukan untuk menunjuk-nunjuk, ataupun bukan sesuatu untuk kesombongan, tetapi betul-betul atas dasar keperluan. Walaupun dalam atas dasar keperluan pun, kita harus melihat kapasiti pembayaran kita. Jadi kalau kita katakan, oke, kita punya hutang sedemikian, dan kalau saya pinjam 100.000 ringgit, maka saya sudah boleh membayar ini dengan sepenuhnya hutang itu. Tetapi kita orang bilang, kamu tutup lubang dengan mengorek lubang yang satu lagi. Jadi sana kita tidak boleh buat sedemikian. Maksudnya apabila kita menutup lubang itu, biarlah tidak ada lubang lain lagi di sana. Di sana kita punya limit. Kita harus pastikan itu. Di sana limitnya. Mungkin, ya, Pastor Brian, kembali kepada Pastor Brian. Saya sangat setuju dengan pendapat daripada Dr. Cerat. Itu jawaban yang saya percaya begitu menyeluruh. Tindakan berhutang bukanlah dosa, tetapi akibat daripada hutang tersebut ada potensi, ada kecenderungan untuk mengakibatkan masalah yang lebih besar, seperti melakukan dosa ataupun jenayah. Ya, jadi itu implikasi dia. Ya, jadi saya sangat setuju. Ya, terima kasih para panel untuk ulasan sebenar tadi. Jadi sebenarnya sudah disentuh juga oleh ayat yang dikongsikan di awal tadi oleh Pastor Brian. Dan menarik sekali apabila kita berbual mengenai hutang ini, sebenarnya tadi itu dari sudut pandangan yang oke, saya berhutang. Nah, pada saat ini saya ingin membawa para panel melihat kepada perspektif yang seterusnya, ya, yaitu bukan yang berhutang, tetapi yang memberikan pinjaman. Arti kata lain, orang lain yang berhutang dengan kita. Nah, apakah nasihat yang Alkitabiah tentang cara menangani ataupun cara berinteraksi, membuat urusan dengan orang yang berhutang dengan kita? Sebab rasionalnya di sini adalah lain hari mungkin orang berhutang dengan kita. Lain hari mungkin kita pula yang berhutang dengan orang lain. Jadi situasi ini memang berlaku dalam dunia reality. Oleh itu, bagaimana kita sebagai orang Kristen harus sentiasa mengingati apakah nasihat Alkitabiah yang kita ada tentang cara menangani ataupun berurusan, ataupun kita bagaimana kita seharusnya dengan orang yang berhutang dengan kita. Mungkin Pastor Minsun ada jawaban ataupun perkongsian yang kita boleh aplikasikan secara praktikal. Silakan, Pastor. Oke, terima kasih, Pastor. Ya, bagaimana kita berada situasi kalau kita ini memberi pinjaman kepada orang lain? Ya, hal ini satu risiko sebenarnya. Bila kita meminjam, ada dua kemungkinan, sama ada orang itu boleh mengembali ataupun tidak. Jadi ada kawan saya yang telah berkongsi dengan saya, dan saya akan kongsi balik kepada kita semua. Dia katakan, dan kalau baik ini mungkin kita boleh apply dalam kehidupan kita barangkali. Dia katakan, ramai orang yang telah berhutang dengan saya, dia bilang, tapi dia ini bukan juga ala-along. Dan apa yang saya buat adalah, bila dia tidak boleh mengembalikan hutang yang dia ada, saya anggap saja hutang yang dia pinjam dengan saya itu sebagai derma, dan saya tidak akan pikirkan lagi, dia kata. Jadi saya pikir ini satu perkara yang bagus sebenarnya. Dan sama ada kita boleh menerima situasi ini ataupun tidak, ini adalah pilihan kita. Tetapi ada pula sahabat saya mengatakan, saya menagih hutang kepada penghutang saya,
dan saya pergi minta jumpa bos dia. Jadi melalui bos dia itu, bos tu Derek bayar kepada dia. Jadi ada berbagai-bagai cara barangkali yang digunakan untuk menagih hutang. Dan apa yang saya sedikit tersentuh adalah kawan saya yang pertama tadi. Dia sudah katakan lebih, kalau saya kira jumlah uang yang telah berhutang dengan saya, dia bilang lebih puluh ribu sudah, dia bilang. Jadi saya hanya diam diri saja dan saya anggap saja saya sudah beri dermah kepada dia bilang. Jadi kepada kita, kita ini bukan semua ada kemampuan yang sama. Jadi kalau kita mau meminjam, barangkali kita tengok kekuatan kita. Dan kita memberi sesuatu yang kita mampu, dan kalau kita tidak mampu memberi pinjaman, kita harus menolak dengan cara yang berhemah barangkali, supaya jangan kita menyinggung orang yang memberi hutang kepada kita. Jadi saya percaya kita ini ada kebijaksanaan untuk menolak secara yang lebih lembut kepada orang yang ingin pinjam kepada kita, supaya tidak menjejaskan persahabatan kita dengan orang itu. Jadi saya tidak memberi satu jawaban yang tepat situasi ini, tetapi saya hanya memberi satu gambaran yang bagaimana kita harus lakukan kalau kita ini adalah yang meminjamkan uang kepada orang itu. Kita harus pikirkan semua risiko dia dan apa respon kita selepasnya itu nanti. Jadi ada persiapan hati kepada orang itu, boleh kasih bayar ataupun tidak. Ya, Pendeta Adi, saya terbayangkan ya bagaimana kehidupan orang-orang pada zaman gereja awal. Kalau kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua itu, bagaimana mereka begitu saling mendorong, saling mengasihi, saling mengangkat, dan mereka mencukupkan keperluan antara satu sama lain, sehingga tidak ada yang rasa kekurangan dan membuat tindakan untuk berhutang. Ya, jadi kalau kita boleh lihat konsep sifat saling mengasihi dan saling memerlukan itu, yang boleh dihidupkan, dipraktiskan di dalam kehidupan kita ya pada zaman ini, terutama sekali di dalam keluarga gereja yang besar itu. Ya, bagaimana kita dapat ada rasa sensitif terhadap keperluan orang-orang di dalam gereja kita. Kita tahu permasalahan mereka, kita ada rasa simpati, kita ada rasa berminat untuk kesejahteraan dan juga kebajikan satu sama lain. Ya, saya percaya kecenderungan ataupun potensi besar untuk melihat bagaimana keluarga gereja itu akan memiliki jaminan di dalam gereja, ya, selain daripada melihat option ataupun pilihan untuk keluar dan berhutang di luar. Ya, jadi itu sangat penting sebenarnya kita memainkan peranan di dalam gereja itu untuk saling membantu dan menyalurkan segala bentuk bantuan yang diperlukan. Contohnya rawatan, ya, dana ataupun kos rawatan itu begitu tinggi, ya, dan itu seharusnya boleh menjadi tanggung jawab bersama untuk membantu, ya, untuk mengumpulkan, ya, sesama sendiri dalam keluarga gereja dan dalam keluarga besar kita untuk menyalurkan bantuan keuangan yang diperlukan agar sahabat ataupun teman dan ahli keluarga kita itu boleh mendapatkan rawatan yang sepatutnya tanpa perlu berhutang. Ya, jadi ini adalah satu tindakan yang saya rasa sangat perlu dihidupkan di dalam keluarga gereja dan keluarga besar kita. Ya, kalau kita ada rasa saling mengasihi seperti itu, sama seperti yang dilakukan
pada zaman gereja awal. Bahkan mereka menjual segala harta mereka untuk dibahagikan kepada orang-orang miskin, ya, supaya ini yang kita sebutkan sebagai equity, ya, mereka memiliki kebersamaan, ya, segala sesuatu cukup, ya, tidak ada yang kekurangan apapun, sehingga mereka menjadi hamba ataupun perlu menjadi pelayan kepada orang-orang yang memberi pinjaman itu. So ini merupakan satu keadaan yang kita ingat ataupun lihat sangat sukar untuk dihidupkan, karena kecenderungan kita pada zaman ini adalah material, ya, masing-masing ingin mengumpulkan harta, benda, dan untuk mungkin menunjukkan ada ketinggian dalam status sosial kita, status ekonomi kita, supaya kita memiliki penghormatan dan perakuan, recognition dan sebagainya. Ya, jadi kalau kita ikut lihat betul-betul sifat gereja awal dan juga saranan Alkitab itu adalah untuk saling mengasihi, saling merendah diri, saling membantu, dan menggunakan segala berkat sumber yang Tuhan berikan kepada itu untuk pekerjaan Tuhan. Termasuklah untuk saling bantu-membantu mereka yang sangat memerlukan, mereka yang miskin itu. Ya, jadi saya percaya itu juga merupakan satu cara bagaimana kita boleh menolong seseorang itu supaya tidak dibebani dengan hutang. Dan saya sangat suka testimoni, kesaksian daripada saudara Pendeta Minsun tadi, ya, bagaimana dengan tulus dan ikhlasnya apabila seseorang itu tidak dapat membayar balik hutang itu, dan dengan hati yang rela dan simpati, dia boleh terma yang selalu kita sebutkan, ya, menghalalkan ataupun melepaskan si penghutang itu daripada hutang tanggungannya itu, dan mengembalikan satu keadaan persahabatan yang wajar, yang intim, ya, tidak lagi ada penghalang akibat daripada hutang itu. Terima kasih Pastor Brian untuk tambahan tersebut. Ada tambahan mungkin dari Dr. Jeran? Ya, sedikit tambahan di sini. Ada penghutang itu secara langsung daripada kita yang menghutang itu, memberikan pinjaman itu. Jadi itu dipanggil direct negotiation lah, kan. Bagaimanapun ada juga hutang yang atau peminjam yang tidak langsung, di mana ada orang meminta kita menjadi guarantor ataupun penjamin untuk pinjaman dia. Dan di sana itulah juga kita harus berhati-hati, sebab kita harus melihat juga bagaimana itu impact diri kita, impact keluarga kita dan sebagainya. Jadi di sana Alkitab ada dengan jelas menyebut apabila yang meminta itu garanto, minta kita menjadi garanto, itu adalah orang yang kita tidak kenali ataupun sebagainya. Kita hati-hati, jangan buat seperti itu. Bagaimanapun kalau orang yang sudah menghutang daripada kita itu, kita harus lihat seperti apa yang mereka sudah katakan tadi. Dan saya suka apa yang disebut oleh Pastor Brian tadi mengenai love one another, bear one another's burden, beban satu dengan yang lain itu kita menanggung dia. Ini semua considerations dia. Juga kita boleh melihat juga apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Dia katakan, kamu suatu masa dahulu adalah hamba di Mesir, tapi Tuhan telah menyelamatkan dia. Jadi di sini kita boleh katakan kita juga mau menjadi imitate Tuhan, kita mau mencontohi Tuhan untuk mengampuni orang seperti itu. Kamu boleh melihat juga perumpamaan dalam buku Lukas, kalau tidak silap saya dalam buku Lukas 18 itu mengenai penghutang itu. Raja itu mengampuni orang yang berhutang kepada dia, tetapi dia tidak mengampuni orang yang berhutang kecil kepada yang telah diampuni itu. Di sana Tuhan melihat itu dengan teliti, dengan jelas juga kepada kita. Satu prinsip yang mungkin kita boleh pegang juga adalah prinsip kita panggil golden rule. Apapun yang kamu mau orang perbuat kepadamu, perbuat juga demikian kepada mereka. Jadi kita lihat
semua consideration di sini. Dan ya, mudah-mudahan dengan berkat Tuhan kita boleh menjadi satu gereja yang penuh dengan kasih seperti dengan yang lain. Amin, terima kasih tambahan tersebut Dr. Gerard. Dan sebelum mungkin saya melihat Pastor Brian sudah bersedia untuk segmen nyanyian randau. Ya. Sebelum itu Pastor Brian, saya ingin baca komen dulu. Ada satu komen dari para viewer kita, Melissa Mel, amin atas perkongsian para panel. Sebelum bersetuju memberi hutang kepada yang meminjam, perlu fikir dan tanyakan diri supaya itu tidak menjadi batu sandungan sekiranya peminjam tidak dapat membayar hutang. Terima kasih untuk komen tersebut. Dan juga sekali lagi dari Saudara Bat Romeo mengongsikan Amsal 22 ayat 26. Oh, ada beberapa ayat di sini ya, dari Lukas 6 ayat 1, Lukas 6 ayat 2 hinggalah 6 ayat 5. Agak panjang di sini, jadi saya serahkan kepada para viewers kita untuk membaca juga ya. Dan disinilah saya melihat at the end of the day, dalam apapun aspek kehidupan itu, termasuklah keuangan juga, yang mana kita membincangkan sepanjang musim ini, terutama sekali mengenai treatment kita terhadap orang lain. Sentiasa ingat prinsip kasih itu, seperti mana yang telah kita melihat sebentar tadi, consideration tersebut, mengasihi orang sesama seperti engkau ingin dikasihi dan sebagainya. Oleh itu kita juga harus mengasihi orang yang mungkin berhutang dengan kita, namun apapun yang mereka, berapapun jumlah yang mereka pinjam itu, mahu pinjam, seperti yang dikatakan dalam komen kita juga dan juga perbincangan sebentar tadi, fikirlah terlebih dahulu ya, fikir masak-masak. Jangan kita buta-buta meminjam. Kalau mau minjam pun seperti mana yang dikatakan tadi, bayar, harus tetap bayar. Oke. Baik, Pastor Brian, adakah kita ada segmen nyanyian randau? Terdorong untuk berkongsikan satu stanza dan chorus. Saya percaya lagu yang akan memberikan kita penghiburan dan juga dorongan pada petang ini. Hujan berkat dicurahkan, ya. Hujan berkat dicurahkan, inilah janji kasih. Jiwa akan disegarkan oleh Tuhan pengasih. Berkat dicurahkan, berkat yang kami nanti. Kau beri titisan anugerah, curahkan kami nanti. Jadi biarlah kita menuntut Tuhan untuk mencurahkan berkat, hujan berkat itu di dalam kehidupan kita. Amin, terima kasih Pastor Brian untuk segmen nyanyian randau. Oke, itu menjadi segmen khas ataupun tetap. Jadi sekali lagi kepada para panel, terima kasih karena telah bersama-sama di dalam perbincangan kali ini. Kita mendapat satu lagi komen dari Elda Sainim Gunting. Amin atas perkongsian semua. Amin. Oh, dan juga komen dari Madam Nelsie Harry. Amin dikatakan. Amin juga ya. Terima kasih untuk semua yang hadir bersama-sama juga dalam perbincangan randau kehidupan kali ini. Semoga perbincangan ini memberikan inspirasi kepada kita dan juga kekuatan bagi kita yang mungkin di dalam hutang. Kita percaya dan terus kuat karena Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang memiliki segala-galanya. Maka kita boleh bersandar pada Dia dan mintalah hikmat untuk tangani hutang itu dengan baik tanpa menjejaskan rohani kita ya. Baik, komen lagi dari sahabat para viewers kita, Jebit Jazz, amin dikatakan. Dan juga dari saudara Maxine Michael, Amsal 18 ayat 12 dikongsikan, pilih hidup rendah diri dan sederhana. Ya, pilih hidup yang rendah diri dan sederhana. Terima kasih untuk komen-komen Anda semua.
The golden rule dikatakan sekali lagi, tambahan dari saudara Maxine Michael. Oke, terima kasih untuk komen-komen Anda. Saya akan berikan sekali lagi sedikit waktu sebentar nanti selepas doa untuk membaca komen-komen terakhir dari sahabat-sahabat sekalian. Sebelum kita bersurai, saya ingin kita berdoa sekali lagi dan saya ingin menjemput Pastor Minsun untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa yang Maha Berkuasa bertakhta dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa karena melalui randau kehidupan yang kami sudah programkan petang malam ini, biarlah ini memberikan kami pengetahuan, informasi yang membantu kami sebagai panduan kami, supaya jangan kami Tuhan sebagai satu yang kami terlalu praktis dalam kehidupan kami, tetapi biarlah kami melakukan tanggung jawab kami untuk membayar setiap komitmen ataupun hutang yang telah kami lakukan, baik kepada institusi bank ataupun sumber-sumber tertentu. Ya Tuhan, supaya jangan hutang ini membeban dan mengganggu kerohanian kami dan boleh menjauhkan kami dari Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih karena melalui randau ini kami sudah kongsikan pengetahuan-pengetahuan yang boleh membangun dan memberikan kami suatu pemahaman yang lebih luas tentang hutang ini. Tuhan di surga, biarlah kami mengundang Tuhan dalam kehidupan kami sentiasa. Dan biarlah Engkau memberikan kami kebijaksanaan untuk mengatur kehidupan kami, supaya kami hidup sesuai dengan kemampuan kami, sesuai dengan rencana dan kehendak. Oh Tuhan, tolong kami untuk melakukan hal-hal yang lebih baik dan memuliakan Tuhan melalui kehidupan kami. Oh Tuhan, terima kasih Engkau mendengar doa kami, dan ini kami serahkan melalui nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Minsun untuk doa tersebut. Dan sekali lagi saya ingin membaca di saat-saat akhir sebelum kita bersurai komen-komen dari sahabat-sahabat kita ya. Yang pertama saya melihat di sini Foset Nata. Amin atas perkongsian. Terima kasih untuk komen Anda juga. Dan juga dari Sindinia JC, amin dikatakan, amin. Dan sekali lagi dari sahabat kita Maxine Michael, amin. Amin juga, terima kasih karena bersama-sama dalam perbincangan episode kali ini. Jumpa lagi di episode yang seterusnya seperti biasa minggu hadapan, hari Kamis pukul 8 malam masa Malaysia. Dan topik kita minggu hadapan menarik, yaitu mengumpul harta di Syurga. Ya, sampai jumpa lagi di episode seterusnya dengan perbincangan randau kehidupan yang lebih menarik. Selamat malam dan Tuhan memberkati semua.